bagaimana sistemnya, yang saya cintai. kekeluargaan masih berjalan. Ya. Jadi terkait dengan pihak keamanan. Anak-anak gimana? Katanya. para pendengar, untuk pencerahan kita minta penjelasan dulu dari Pak Maulis. Apa saja sih yang disebut dengan persidangan elektronik? Silakan Pak. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang, Ibu Nelly dan Bapak Iwan, siap. Di sini tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, bahwa dalam persidangan khususnya di pengadilan agama ini ada beberapa kemungkinan dalam persidangan. Yang pertama secara manual biasa, kemudian yang kedua secara elektronik. Nah, ini selain dua hal itu juga ada dimungkinkan secara hybrid, yaitu sebagian misalkan dua orang ini ada yang elektronik tetapi yang satu tetap secara manual, begitu. Nah, di sini persidangan elektronik ini secara mudah adalah bersidang secara online. Nah, ini dimulai bisa secara online itu dari taraf pendaftaran, kemudian pada tahap pembayaran biaya perkara, kemudian pemanggilan juga online. Yang keempat itu bersidang atau beracaranya juga bisa secara online. Demikian Ibu secara singkatnya. Oke, dalam hal apa Pak sidang secara elektronik ini bisa dilaksanakan? Baik, ini persidangan secara elektronik dilaksanakan jika pertama para pihak ini khususnya penggugat atau pemohon mendaftarkan perkara secara online. Jadi harus diawali dengan pendaftaran secara online. Secara online. Oke. Nah, dengan pendaftaran secara online ini nanti tahapan berikutnya tentunya pembayaran biaya perkara. Kemudian pemanggilan juga secara online. Secara online. Secara online ini khusus bagi yang mendaftar, berarti penggugat dan tergugat. Tetapi ketika penggugat dan tergugat ini juga menyantumkan domisili elektronik, alamat tergugat, biasanya email atau dengan nomor HP ya, ini bisa WA. Kalau nomor HP atau WA itu ada notifnya. Nah, itu nanti pemanggilan secara online. Jadi tahap itu tentunya dari aspek biaya sudah tidak ada nilai panggilan. Nah, begitu khusus dari pihak penggugat atau pemohon. Namun ketika alamat elektronik yang dimiliki oleh termohon atau tergugat ternyata kok tidak hadir ini waktu sidang. Nah, itu patut diduga alamat elektroniknya tidak valid, maka akan dipanggil ulang. Nah, pemanggilan ini menggunakan surat tercatat. Nah, surat tercatat ini yang PA Pelihari saat ini adalah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Nah, di situ kemudahan yang didapat oleh pihak adalah tentang radius panggilan. Kalau radius panggilan ini kalau menggunakan manual itu sekitar 100.000 sampai 300.000 tergantung jarak radiusnya jauh dekatnya. Kalau dengan surat tercatat radius ini ikut pos. Jadi sekitar 7.000 begitu. Jadi ini biaya perkara akan sangat menurun secara signifikan. Begitu Ibu. Oke. Nah, lalu siapa Pak yang menentukan sidang perkara ini elektronik atau manual atau hybrid? Baik. Yang menentukan adalah pihak saat mendaftar. Ketika pihak ini mendaftar secara manual, maka secara otomatis perkara ini disidangkan secara manual. Tetapi ketika pihak penggugat atau pemohon ini mendaftar secara elektronik, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dipanggil secara elektronik, disidangkan secara elektronik. Kemudian kemungkinan kedua, saat penggugat datang, tergugat atau termohon datang, ternyata
pihak termohon tidak berkenan untuk bersidang secara elektronik, maka sidang yang terakhir seperti itu dilaksanakan secara hybrid. Pihak pemohon atau penggugat tetap secara elektronik, namun pihak termohon atau tergugat secara elektronik, cuman beliau datang ke kantor, dibantu untuk mengupload. Dia tetap tidak ketemu oleh majelis hakim yang menyidangkan, begitu. Itu konteks hibrid. Begitu. Apakah ada kriteria, Pak? Artinya maksud saya, apakah semua perkara atas permintaan pihak misalnya dapat disetujui untuk dilakukan sidang elektronik, atau misalnya ada kriteria perkara-perkara tertentu? Baik, ini semua perkara yang masuk di pengadilan agama, baik itu perkara permohonan atau perkara gugatan atau gugatan sederhana, semua bisa secara ekot asal dilaksanakan pendaftaran elektronik. Tidak ada ketentuannya, Bu. Yang menentukan pertama adalah saat mendaftarnya itu. Jadi tergantung dari saat mendaftarnya aja, Pak, ya? Iya. Oke, seperti itu. Nah, lalu apakah dimungkinkan juga, Pak, ketika saat mendaftar, mungkin kita mendaftar secara elektronik, nah mungkin sekali sidang kita melakukan sidang secara elektronik, kemudian mungkin ya kemungkinan ya Pak, karena ya orang kan macam-macam ya ininya. Nah, saat kita sidang secara elektronik, mungkin si pihak tidak puas begitu. Nah, lalu meminta atau ingin beralih ke sidang manual. Bisakah seperti itu? Yang sudah berjalan, mereka ini yang sudah awal bersidang secara elektronik, ini lebih menikmati sidang elektronik, Bu, kelihatannya. Karena belum pernah terjadi sampai saat ini tuh perkara 386 tadi sebelum saya datang ke kantor radio saya cek. Nah, itu yang sidang secara elektronik ada 116. Berarti kalau dihitung-hitung ya sekitar hampir 30%-an lah ya, Bu. Itu nggak ada yang beralih itu. Jadi semua yang sudah mendaftar secara ekot, kemudian bersidang secara elektronik, selesai sampai sidangnya secara elektronik. Seperti itu. Kalau dilihat seperti itu kelihatannya lebih nyaman secara elektronik. Iya, ternyata ya lebih nyaman ternyata. Lebih santai juga. Selama ini ya tidak terlalu repot. Kemudian yang lebih ininya kan kita bisa menghemat uang juga. Di tempat kita sendiri begitu, Pak ya. Tinggal mengupload dokumen dari rumah, Ibu ya. Jadi nggak usah dia datang setiap kali sidang, memantau dari HP-nya atau perangkat elektronik yang lain. Lalu apakah ini juga nanti hasil atau keputusan dari sidang itu akan diterima secara elektronik juga, Pak? Baik. Setelah tahapan-tahapan persidangan dimulai, dilaksanakan, kemudian selesai, dan ada keputusan yang sudah ada oleh hasil musyawarah majelis, maka putusan ini dibacakan secara elektronik dengan cara diupload dalam sistem elektronik atau SIP ya, sistem informasi pengadilan, dan itu bisa diunduh oleh pihak-pihak yang beracara secara elektronik. Jadi tidak usah datang lagi ke kantor, cukup membayar PNBP kemudian mengunduhnya. Oke. Pernahkah terjadi, Pak, ketika sebuah perkara yang mungkin dalam pandangan pengadilan agama ini perkara ini rawan seperti itu. Nah, tetapi yang pihak-pihak mendaftarkan secara manual. Nah, lalu pengadilan sendiri memberikan saran lebih kepada sidang elektronik. Ini lebih kepada pilihan para pihak, Ibu ya. Jadi saat mereka mendaftar, kalau sendiri ini pertama menghadapnya PTSP ada petugas informasi. Jadi perkara ini diberikan pengetahuan bahwa perkara ini bisa didaftar secara elektronik dan didaftar secara manual. Itu diberitahu secara baik. Kemudian yang menentukan ini pihak itu sendiri. Pihak itu sendiri. Jadi
mungkin tidak pernah terjadi ya saat ini mungkin adanya pertimbangan atau usul saran dari pihak pengadilan agama. Maksud saya begini Pak, dimungkinkan mungkin pada suatu ketika ketika ada pihak misalnya datang untuk memasukkan perkara, ternyata perkara ini dalam analisa ini mengandung kayak misalnya para pihak nih keduanya nih lagi dalam kondisi emosi atau apa begitu. Iya. Nah, yang memungkinkan ketika nanti mereka bertemu akan terjadi mungkin suatu benturan. Beresiko ya. Iya, beresiko mungkin. Pernahkah seperti itu atau bagaimana? Biasanya mereka datang kan memang dalam kondisi bertengkar Ibu ya di pengadilan ini. Kondisi mungkin emosi, kondisi sedang tidak nyaman antara pihak penggugat dan tergugat. Ini biasanya Bu, mereka mendaftar ini tidak terpengaruh pada apakah diajukan perkara ini secara manual atau secara elektronik, karena dalam persidangan itu nanti pertama upaya yang dilakukan adalah mediasi. Jadi antisipasi itu ketika dipertemukan mediasi dengan ditunjuk oleh majelis hakim mediator, itu kemungkinan agak dingin ini lebih ada, karena ada penjelasan bahwa kemungkinan besar ada pendinginannya di mediasi itu ya Pak ya. Iya. Khawatirnya tadi saya membayangkan Pak, ketika masih dalam situasi emosi masing-masing gitu. Nah, ketika mereka menghendaki bahwa sidang ini harus manual ya, pas ketemu gitu ya, biasanya kalau lagi emosi ya belum ketemu Pak, melihat bayangannya aja udah udah rasa gimana gitu ya. Itu betul Bu, waktu sidang pertama memang terlihat sangat tegang itu suasana agak tegang tanpa senyuman gitu ya. Betul. Tapi nanti ketika sudah berjalan, sudah diberitahu posisi pengadilan ini, kemudian diberitahu ada instrumen yang namanya mediasi, itu akan cooling down, itu akan lebih tenang kondisinya. Atau sebaliknya Pak, proses mediasinya tidak berhasil lalu menggunakan kebalikannya Pak, secara menggunakan online. Online dan tidak online itu yang menentukan pendaftaran pertama Pak. Jadi tidak pada apakah perkara ini dalam tanda kutip agak berat, sulit atau enggak, tidak. Yang menentukan pertama saat penggugat atau pemohon itu mendaftar secara elektronik, itu nanti secara otomatis perkara akan diproses secara elektronik atau online. Tetapi ketika dia mendaftar pertama ini secara manual, maka perkara akan diproses secara manual. Nah, seperti itu yang menentukan saat mendaftar pemohon atau penggugat. Di awal persetujuan Mbak ya. Di awal pendaftaran. Jadi kalau ya kan Bu ya, proses mediasi tidak berhasil gitu ya. Iya, jadi kayaknya harus kita online aja nih. Mungkin itu. Kemungkinan sistemnya gitu mungkin ya. Kemungkinan seperti itu ya. Kemungkinan seperti itu pasti ada gitu ya. Karena kalau kita membayangkan nih ya, apalagi kalau pada pas perkara-perkara yang memang perkara hangat gitu, perkara hangat gitu, jadi ya agak riskan lah ibaratnya kan, agak rawan. Apalagi gono gini Bu ya. Iya seperti itu mungkin ya. Tapi selama ini mungkin tidak pernah terjadi seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan tidak akan tidak. Ya selama ini masih bisa diatasi secara baik begitu Bu ya. Melalui mediasi tadi. Melalui mediasi. Jadi kan sebelum mediasi majelis hakim juga mengupayakan perdamaian Bu. Jadi sidang pertama itu adalah sidang perdamaian. Memang khusus untuk agenda perdamaian. Seperti itu. Kalau misalkan bisa diselesaikan oleh majelis hakim pada sidang pertama itu bisa damai, maka perkara selesai. Tetapi ketika majelis hakim ini sudah mendamaikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, ternyata kok belum bisa damai. Nah, tahapan berikutnya baru mediasi itu. Jadi ini sudah tahapan pertama, tahapan kedua mediasi didamaikan ini. Jadi kondisi kan tentu sudah berbeda ini dengan tahap pertama. Artinya pada tahapan sidang pertama majelis hakim sudah melihat ya Pak ya situasinya nih. Nah, ini cagar apa nih kena seperti itu. Ya, jadi bisa dimediasi diupayakan ya Pak ya agar dapat diturunkan volume
Nah, volume emosinya. Kalau volume ini Iya, iya. bagaimana Pak serangkaian proses pemeriksaannya Pak dalam mengadili dalam elektronik ini? Baik, pemeriksaan dalam proses sidang elektronik ini nanti dibuatkan yang namanya jadwal Pak ya. Dalam bahasa hukumnya itu code kalender. Itu dilaksanakan, code kalender ini nanti ditampilkan secara online dalam sistem. Nah, untuk lebih awal biasanya pada sidang pertama itu kan mediasi nih. Nah, didamaikan majelis. Didamaikan majelis kok belum bisa. Nah, sebelum mediasi dilaksanakan itu diberi gambaran dulu terkait sidang secara elektronik. Diberi pemahaman dulu. Kalau belum paham diminta untuk bertanya. Nah, diberitahu gambaran jadwal sidangnya. Perkara ini nanti akan diselesaikan perkiraan berapa lama. Nah, setelah mereka paham dan ternyata mediasinya kok nggak berhasil, itu nanti akan dirilis jadwal sidangnya atau code kalender. Jadi jadwal persidangan nanti dirilis melalui aplikasi yang pihak tadi sudah memiliki, namanya e-code tadi. Jadi bisa dilihat nih, sidang saya ini nanti habis ini jawaban, habis ini replik, duplik, kemudian agenda pembuktian, agenda kesimpulan, pembacaan putusan oleh majelis hakim. Oke, kita tahan dulu Pak. Kayaknya ada suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Halo, suara pendengar, selamat pagi. Iya, belum masuk dulu tadi. Ya sebentar Pak, sebentar. Belum bergabung di mixer nih. Sebentar ya. Oke. Iya. Sudah terhubung. Baik. Suara pendengar, selamat pagi. Belum masuk. Baik, dengan siapa di mana? Agak kecil suaranya. Iya. Mas sebenarnya masuk Pak Arianto. Cuma nggak masuk nih ke sistem kita. Ya betul. Oke. Ya. Oke Pak, silakan bisa aja Pak. Ternyata si tergugat ini waktu di telepon di PC atau di mana ini kan tidak mau ngangkat dia gitu loh, nggak mau ngangkat telepon dari pengadilan agama. Taruhlah dia masih sayang gitu loh kan, cuma dia tidak mau ngangkat sampai beberapa kali di telepon nggak mau ngangkat. Nah itu gimana solusinya? Itu kan banyak faktor kalau online kan. Nah terus yang kedua masalah misalnya nih dia tapi ini di luar judul Bu ya, nggak apa-apa Bu. Siap nggak apa-apa Pak. Tapi masih ada keterkaitan dengan pengadilan agama. Siap. Ini dia kan nikahnya di Batu Licin. Dia mau gugat dia udah lama di sini domisili di Tanah Laut. Karena faktor biaya dan lain sebagainya, dia mau gugat di pengadilan agama Lehari, bisa nggak tuh? Nah, untuk yang kasusnya program Prodio itu, apakah bisa dia masukkan ke program Prodio yang gratis itu Pak yang dari pengadilan agama? Pak. Itu aja Bu Nelly. Mas Iwan masih puasa kalau aja. Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya dapat kita pahami Pak. Ada 3 pertanyaan tadi dari Pak Haryanto di Batu Ampar. Terima kasih Pak Har sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Yang pertama tadi pihak penggugat menghendaki sidang secara elektronik. Nah, ternyata pihak tergugat ya tidak bisa dihubungi. Baik Bu. Ya, tidak bisa dihubungi artinya tidak mau menelpon, tidak mau diangkat teleponnya, jadi tidak bisa dihubungi. Nah, dalam hal seperti ini apa yang harus dilakukan? Kemudian yang kedua tentang pasangan suami istri yang menikah di luar Kabupaten Tanah Laut, ya, tetapi setelah menikah di sana berdomisili sekarang di Kabupaten Tanah Laut. Nah, apakah ini dia dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama
pelihari. Baik. Kemudian yang ketiga ya apakah perkara itu dapat dimasukkan dalam perkara yang gratis. Baik. Oke, 3. Silakan, Baik. Pak. Terima kasih Pak Har atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama tadi itu berkaitan dengan sidang elektronik, panggilannya khususnya penggugat atau pemohon memasukkan perkara menggunakan sidang elektronik. Nah, apakah ketika termohon ini tidak bisa dihubungi, sidang elektroniknya tetap berjalan atau bagaimana ya? Ini panggilan yang pertama, Pak Har, ketika penggugat atau pemohon menyantumkan alamat atau domisili elektronik termohon atau tergugat, panggilan pertama akan menggunakan panggilan elektronik. Nah, ternyata panggilan elektronik ini pada sidang pertama pihak termohon atau tergugat kok nggak hadir. Nah, ini dari pengadilan menganggap bahwa alamat ini tidak sampai. Tidak sampai. Nah, maka akan dipanggil dengan panggilan kedua. Panggilan kedua ini menggunakan surat tercatat. Yang datang adalah petugas dari kantor pos. Mengantar surat tersebut ke alamat rumah. Nah, begitu. Nah, dari pihak pengadilan itu akan ada aplikasi yang men-tracking alamat perjalanan dari kantor pos ini. Nah, di situ akan terlihat petugas yang mengantar, misalkan dari pos ini Pak siapa, surat ini diterima oleh siapa di alamat itu. Nah, ketika surat ini diterima oleh pihak tergugat atau termohon, itu maka panggilan ini sah dan patut sudah. Maka perkara akan dilanjutkan. Begitu. Tetapi ternyata ketika sampai ke rumah tidak ada orang, biasanya ini pos akan dibawa kembali. Kemudian tidak boleh dititip gitu, Pak? Harusnya bisa ke kantor lurah, Ibu. Tapi sementara yang sampai sekarang ini pos akan dibawa kembali dulu. Nanti 3 kali mengantarnya itu. 3 kali. Jadi hari ini diantar ke rumah itu kok nggak ada misalkan. Nanti dibawa lagi. Besok diantar lagi. Tidak ada lagi. Sampai ketiga. Kalau ketiga itu tidak ada, biasanya akan kembali ke pengadilan. Ke pengadilan. Nah, maka di situ alamat dinyatakan tidak jelas. Nah, tetapi jika itu dibawa ke kantor desa dan kantor desa menyatakan benar itu warga kami, nah diterima itu, maka itu dianggap bahwa alamat itu memang benar tergugat atau termohon di situ. Nah, dengan demikian perkara tetap dilanjutkan. Seperti itu. Maka sebaiknya ketika sudah ada surat yang datang, makanya untuk membela hak-haknya tergugat atau termohon ini sebaiknya menghadiri di persidangan. Karena persidangan pertama ini agendanya dirukunkan, didamaikan. Nah, begitu. Nanti kan ada opsi-opsi bagaimana untuk damai kan, seperti itu. Iya. Apalagi tadi disebutkan Pak Haryanto ya, tidak mengangkat telepon ini ada kemungkinan dia masih sayang katanya seperti itu. Betul. Ya. Apakah tidak menggunakan haknya termasuk? Iya, kalau datang kan bisa dirukunkan Pak ya, bisa didamaikan, dicari solusi tengahnya, begitu. Oke, baik. Yang kedua Pak. Baik, yang kedua tadi terkait pasangan yang menikah di luar Kabupaten Tanah Laut. Iya. Pasangan yang menikah di luar Kabupaten Tanah Laut sekarang berdomisili di Tanah Laut. Pengajuannya itu berada di tempat tinggalnya, Bu. Jadi menikahnya ini tidak masalah. Di mana begitu. Asal sekarang ini bertempat tinggal di Tanah Laut, bisa mendaftar di Pengadilan Agama Pelehari. Nah, begitu. Nanti itu kan bisa dicek dari alamat identitas kartu kependudukan, Ibu. Baik. Gitu. Iya. Jadi jelas ya. Dimanapun menikahnya, ya. Kalau misalnya kita akan memasukkan gugatan, kita dapat memasukkan gugatan di mana pada saat ini kita bertempat tinggal. Bertempat tinggal. Ya, jelas. Ya, jelas. Yang ketiga. Yang ketiga ini apakah prodio bisa dilaksanakan? Ya, anggaran prodio itu ada dari pemerintah melalui DIPA pengadilan dan itu bisa digunakan. Nah,
tentunya itu ada surat keterangan dari kantor lurah memang tidak mampu atau punya kartu yang disediakan oleh pemerintah, misalkan kartu keluarga sejahtera atau sejenisnya. Itu saja dibawa ke kantor, maka bisa beracara secara prodeo atau gratis, seperti itu. Iya. Persyaratannya berarti untuk prodeo ini ada kartu ya Pak ya, misalnya kartu yang menyatakan dia tidak mampu gitu, atau surat keterangan ya. Iya, salah satunya aja. Salah satunya aja. Iya. Oke. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya yang ada di sana. Amin, salam sehat. Nggih, silakan. Iya. Ini loh Bunda, ini ada dua mah pernah dengar tuh. Suami istri katanya kan kita bawa aja ke kantor pengadilan gitu kan. Jadi yang suaminya, ya udah kalau kamu memang nggak mau lagi, terserah kamu sendiri aja, aku pasrah aja. Tapi aku kalau datang nggak mau itu. Tapi terus itu gimana itu menanganinya tuh Bunda? Pokoknya aku pasrah aja, kalau sudah nggak mau ya udah gitu. Nah ini yang kan padahal kan melalui apa tadi online kan bisa melalui itu segala. Tapi dia nggak mau, tetap nggak mau. Udah aku nggak mau juga walaupun gitu, apa gimana caranya gitu. Oke. Apa persetujuan aja di sana? Apakah cuma sah apa enggak itu Bunda? Oke. Ya. Nah, cuma itu aja Bunda lah. Salam sehat semua Mas Iwan, Bunda Nelly, sama bapak-bapak. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Armah. Oke. Salah satu pihak Pak tidak mau, tidak menginginkan adanya sidang secara berhadapan. Ya, tapi pihak penggugat mau sidang secara manual. Ya, salah satu pihak tidak mau. Nah, ini bagaimana Pak jalan keluarnya? Baik Ibu. Jika misalkan ini kan tadi dua orang, yang satu ingin mengajukan perkara di pengadilan agama, tetapi yang satu tidak mau hadir ini. Ya. Jadi masing-masing, misalkan dalam perkara yang ditanyakan Ibu tadi masalah perceraian Bu ya. Nah, itu masing-masing suami atau istri itu adalah subjek hukum masing-masing. Jadi punya hak yang setara. Jadi misalkan suami ini memasrahkan nih pada istri, ya sudah. Pian saja yang menghadap, misalkan memang karena rumah tangga memang sudah benar-benar tidak bisa dirukunkan, sudah dicari solusi keluarga, misalkan di tempat tinggal sudah nggak bisa, istri yang mengajukan. Ini perkara tetap diproses sebagaimana perkara gugatan biasanya. Jadi didaftarkan, kemudian diperiksa. Apabila alasan-alasan ini sesuai dengan ketentuan hukum, maka gugatan perceraian ini bisa dikabulkan oleh pengadilan. Yang penting itu gugatan ini memiliki alasan hukum. Seperti itu. Oke, artinya bisa-bisa aja Pak ya, dimungkinkan saja begitu. Iya, sangat dimungkinkan saja Bu. Sepanjang memiliki alasan hukum yang dapat diterima. Baik, seperti itu. Iya, oke. Baik, jelas ya Bu Armah. Lalu Pak, tentang persyaratan administrasi untuk mendapatkan persidangan secara elektronik ini apakah sama dengan persyaratan administrasi untuk persidangan manual? Baik Ibu, untuk persyaratannya ini relatif sama. Yang membedakan adalah jika untuk bersidang atau beracara secara elektronik ini harus memiliki akun. Nah, daftar akun. Ya, daftar akun. Ini kalau untuk pengguna terdaftar, para advokat atau pengacara, mereka kan bisa sendiri nih. Tapi kalau untuk pengguna lainnya, yaitu misalkan masyarakat pada umumnya, itu bisa dibantu oleh admin di pengadilan agama. Jadi di meja PTSP itu ada petugas layanan EKOT. Nah, di situ akan dibuatkan akun. Akun kalau belum punya. Itu untuk pertama Bu, untuk verifikasi data sekalian. Jadi dia pengguna ini datang, kemudian verifikasi datanya, sekalian dibuatkan akun. Beliau sendiri nanti yang memverifikasi setelah kirim ke email. Nah, jadi akun dikuasai oleh personal yang mengajukan tadi, seperti itu. Iya, oke. Ya.
Artinya administrasi tidak berbeda ya, hanya saja harus punya akun ya untuk elektronik ini. Nah, keuntungan lain Pak untuk sidang secara elektronik ini. Baik, untuk keuntungannya tentunya yang sangat terasa adalah pemanggilannya secara elektronik. Ini biaya akan lebih ringan. Kalau biaya manual itu Bu, radius 1 atau sampai radius 3 itu rata-rata ya antara 100.000 sampai dengan 300.000. Satu kali panggilan. Satu kali panggilan. Nah, itu kalau menggunakan elektronik khusus untuk panggilan penggugat atau pemohon kan sudah Rp0. Kemudian untuk panggilan tergugat atau termohon itu sesuai radius pos. Jadi ya kurang lebih misalkan yang radius 3 yang dulunya 300 misalkan bisa sekitar ya 7.000 atau 10.000 lah. Jadi bisa dicek sesuai radius pos. Itu dari sisi biaya ya. Dan panggilan tentunya lebih efektif, beliau cukup ngecek di perangkatnya, perangkat elektronik di HP, emailnya ini. Kan tidak usah menunggu-nunggu ini dari jurusita pengadilan mengantar ke rumahnya. Itu keuntungan yang lain. Kemudian saat berperkara ini para pihak cukup menyiapkan, punya waktu luang yang banyak. Menyiapkan jawaban, replik, duplik ini cukup di rumah. Diketik sendiri, kemudian diupload. Artinya kembali lagi ke penghematan biaya. Artinya tidak ada uang transport ya untuk datang ke pengadilan. Betul Bu, seperti itu. Nah, saat nanti misalkan saat putusan, ini tidak usah saat datang sidang maupun saat putusan kan kalau manual datang nih ke kantor, mengambil antrian. Apalagi kalau sidangnya misalkan sehari kok ada 10. Antriannya misalkan di atas 5, ini kan menunggu-nunggu. Harus nunggu dulu. Maka menunggu ini adalah pekerjaan yang paling membosankan, Pak. Apalagi yang ditunggu kan dak-dik-duk-der gitu ya. Tapi kalau elektronik cukup dipantau di HP-nya itu, kemudian saat baca putusan sudah ada, cukup membayar PNBP, kemudian di-download. Kekuatan putusannya sama dengan yang diambil di kantor seperti itu. Iya. Oke. Ya, dan satu lagi juga keuntungannya mungkin dapat meredamnya Pak ya. Mungkin kemungkinan. Dan bisa lebih konsentrasi untuk menjawab Bu. Nah, misalkan ini kan yang masuk di pengadilan agama kan tidak hanya perkara keluarga, tapi mungkin ada perkara kebendaan atau perkara yang lain, harta bersama atau waris. Kalau misalkan jawabannya secara tertulis melalui e-code kan bisa ini dibaca secara pelan-pelan, secara cermat. Misalkan ada saudara atau yang lebih paham sambil ditanya ini gimana. Jadi lebih tersusun secara rapi begitu daripada misalkan menjawab secara lisan. Lisan kan dijawab langsung. Ini kan berpikir sendiri Bu ya. Begitu. Oke. Apalagi mungkin pada saat sidang manual berhadapan langsung dengan Pak Hakim gitu ya. Kadang-kadang jujur nih ya orang-orang kalau berhadapan dengan Pak Hakim, Pak untung hari ini saya nggak gugup. Ya, kalau orang nggak ada masalah Bu. Kalau di kantor pengadilan agama gitu orang-orang berhadapan dengan Pak Hakim itu kayaknya kayak gugup gitu. Nah, kadang-kadang mungkin jawabannya akan terbata-bata, akan mungkin ada kurangnya atau ada apanya begitu ya Pak ya. Nah, artinya dalam hal ini maksud saya ketika sidang secara elektronik di rumah itu atau di tempat yang bersangkutan itu dimungkinkankah ada anggota keluarga lain atau ada pihak lain yang dapat membantu Pak? Itu kemungkinan ada Bu ya. Misalkan kan yang misalkan untuk mengetik nggak bisa ya Bu ya. Otomatis kan itu meminta bantuan lah saudara atau siapa yang bisa mengetikkan. Kalau menjawab kan beliau bisa nih. Kalau menjawab kan bisa. Jawabannya seperti ini, cuman membantu menguploadkan atau membantu mengetikkan. Ini kadang memang bisa saja karena itu kan kewenangannya dia. Atau bahkan ketika pihak tergugat atau termohon mendelegasikan kepada kuasa hukum pun bisa. Seperti itu. Atau misalnya begini, kadang-kadang kan seperti ini Pak, pas kita lagi sudah kita buat ya jawaban itu seperti ini misalnya. Nah, pada saat persidangan kita membacakan narasinya gitu. Nah, tiba-tiba mungkin ada pihak dari keluarga
mau menambahkan, gitu. Mau menambahkan. Kadang-kadang ada pihak-pihak yang lain itu yang lebih gemes lah. Iya. Nah, lalu apakah itu dapat diterima atau bagaimana? Sidang elektronik itu yang sampai ke pengadilan itu kan dokumen, Bu. Dokumen, jadi itu cukup diupload. Jadi tidak ada tatap muka. Iya. Di situ tidak tatap muka. Jadi kalau misalkan ada pihak tergugat atau termohon kok konsultasi, itu kemungkinan besar konsultasi dengan saudara atau advokat atau siapa, kemungkinan sebelum pengetikan. Karena dokumen ketika sudah jadi, maka diupload. Ketika diupload, kemudian oleh majelis hakim akan dibaca secara teliti, kemudian setelah itu baru diverifikasi dan diteruskan kepada pihak lawan. Seperti itu. Jadi sidang elektronik ini tidak tatap muka seperti video call, itu bukan. Jadi ada aplikasinya sendiri. Jadi jawaban itu diupload berupa dokumen Word, dokumen PDF, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, iya, nih mungkin para pendengar kita juga dari tadi mungkin Pak menganggapnya mungkin sama video call ya. Iya. Kayak Zoom meeting ya. Iya. Itu ketika pembuktian, Ibu. Jadi saat pembuktian ini sidangnya itu offline. Jadi para pihak itu datang ke kantor. Jadi sidang elektronik ini tidak selamanya selalu online, tapi saat pembuktian penggugat atau pembuktian tergugat ini datang. Nah, meskipun dokumen yang sudah di-scan ini diupload, cuma nanti kan dicocokkan ini oleh majelis dengan aslinya. Dokumen yang diupload dengan dokumen yang dibawa oleh para pihak dicocokkan keasliannya itu. Nah, maka para pihak ini datang ketika pembuktian. Nah, kadang ada saksi, cuman wilayahnya tidak di Pengadilan Agama Pelehari. Nah, seperti kemarin itu ada yang dari Tanjung, tapi nggak bisa datang karena faktor jarak dan yang jauh, ya, usia yang sudah agak lanjut, maka bisa diperiksa secara daring, yaitu dengan menggunakan Zoom. Nah, tetapi pemeriksaan ini tetap di kantor Pengadilan Tanjung, Ibu. Jadi beliaunya kan rumahnya dekat ini dengan kantor Pengadilan Tanjung, beliau ada fasilitas. Hadir ke Pengadilan Tanjung. Kemudian oleh Hakim Pengadilan Agama Pelehari diperiksa. Tentunya dari Pengadilan Agama Tanjung, dari Pak Ketua sana, ini menunjuk panitera pengganti untuk menemani itu, satu orang panitera pengganti, seperti itu. Iya. Baru. Betul. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan oleh Pengadilan Agama, Pak, alat bukti apa saja yang bisa disertakan dalam online ini, Pak? Alat bukti yang bisa disertakan secara online itu bukti tertulis biasanya, Pak. Jadi akta otentik, bisa akta sepihak, atau kalau misalkan ada file rekaman gitu, Pak. File rekaman ini nanti masuknya ke bukti elektronik. Nah, itu nanti bisa dibawa secara langsung ya, secara langsung saat persidang. Karena waktu pembuktian ini pihak-pihak datang di dalam ruang sidang atau sidangnya secara offline, seperti itu. Kalau yang dokumen-dokumen di-scan, di-upload, nanti saat bersidang aslinya dibawa. Jadi yang di-upload sama yang dibawa ini dicocokkan. Nah, seperti itu. Sekarang kan zaman handphone ya, Bu ya. Iya. Apa-apa direkam gitu ya. Jadi mungkin apa-apa difoto, rekam video. Jadi mungkin apa yang bisa ini kejadiannya ini, Pak. Ini kejadian ini, Pak. Jadi bisa disertakan dalam online itu file rekaman atau chatting WA mungkin bisa dimasukkan ke sana, Pak. Bisa dimasukkan sebagai alat bukti elektronik ya. Jadi alat bukti itu, Pak, dalam persidangan itu bisa bukti surat, bisa tertulis, bukti saksi, persangkaan, kemudian sumpah, pengakuan, dan yang terakhir itu bukti-bukti elektronik seperti tadi. Itu bisa. Jadi nanti yang menganalisa kekuatan alat buktinya ini tentunya majelis dengan konteks perkara ini relevan apa enggak. Yang relevan tentunya bisa digunakan untuk menemukan fakta-fakta yang diperlukan dalam perkara yang sedang diperiksa, seperti itu. Ya, harus memerlukan kejelian yang luar biasa, Bu ya, dalam pemilahan file-file ini, Bu ya. Betul. Karena kan file rekaman bisa saja karena dari satu pihak mendukung ini, jadi file rekaman ini loh, Pak. Iya, ini loh, Pak, file rekaman dari saksi saya nih, Pak.
Untuk khusus yang elektronik itu kan semua alat bukti itu dicek 2 tahap Bu. Jadi syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya misalkan kalau surat ya syarat ini dicek keautentikannya misalkan dikeluarkan oleh instansi apa, kemudian dicek semua tanda tangannya ini. Jadi ini nyata elektronik alat bukti akta autentik misalkan. Kalau yang bukti elektronik itu juga dicek secara formil dan juga secara material. Secara formil misalkan kalau perlu digital forensik berarti ada digital forensik di situ yang dikeluarkan bahwa hasil misalkan ada CCTV ini kamera. Oh ini memang secara digital forensik memang benar nyata tidak ada editing. Nah, seperti itu. Artinya pengadilan agama berupaya untuk melakukan uji secara formil dan keabsahan, baik secara formil, betul sekali. Artinya jangan sampai ini disalahgunakan. Mungkin ada karena ini elektronik kan Pak ya. Artinya ini bisa aja nih nanti kita rekayasa atau kita apa-apakan begitu ya. Nah, jadi tahu pengadilan dia. Iya, tahu juga aja. Iya. Jadi ya para pendengar ternyata memang pengadilan mempunyai tim-tim ahli ya untuk melakukan uji material ya terhadap bukti-bukti yang diajukan gitu Pak ya. Iya, standarnya seperti itu, Bu. Oke, jadi artinya jangan sampai beranggapan seperti itu. Dan yang kedua yang paling ini digarisbawahi tadi, karena begini Pak, kemarin ada beberapa kawan pendengar kita juga yang berkonsultasi tentang layanan elektronik ini. Nah, mereka semua menganggap bahwa sidang secara elektronik ini adalah sidang seperti Zoom itu, kayak video call itu. Nah, pada hari ini kita perjelas ya Pak ya. Kita perjelas bahwa sidang elektronik itu ternyata anggaplah sidang secara bisu Pak ya. Jadi administrasi yang dikirim, Jadi tahapan persidangan setelah mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai itu kan jawaban ya Bu. Jadi jawaban ini dokumen yang diupload, dokumen. Replik juga replik yang diupload itu juga dokumen. Saat duplik juga dokumen. Jadi tidak ada video call, tidak ada Zoom atau apa seperti itu. Seperti itu ya. Ini ada Facebook nih Pak, tapi komentarnya di Facebook nih. Oke, silakan baca. KTP-nya masih di luar tanah laut gimana Pak? Mungkin kita ulas tadi Pak ya. Jadi KTP-nya masih di luar tanah laut gimana? Herian. Ini di chatin di Facebook nih Pak. Oke. Di screenshot Arul nih. Ya, artinya dia mau bersidang di tanah laut, tetapi KTP-nya masih KTP luar. Baik, ini nanti ada domisili Bu ya. Kalau misalkan dari instansi misalkan kelurahan atau desa sudah mengeluarkan tentang domisili pihak ini, memang sudah berdomisili nyata, maka bisa itu dilampirkan. Jadi fotokopi KTP sama lampiran surat keterangan domisili. Bisa beracara di pengadilan agama. Di pengadilan agama Plehari ya. Jadi seperti itu. Meskipun KTP-nya masih KTP luar, mungkin belum sempat melakukan perubahan, pembaruan data, perubahan data ya. Tapi harus dilampirkan keterangan domisili dari pihak yang berwenang ya Pak ya, kepala desa misalnya, seperti itu. Boleh katanya Pak. boleh ya. Iya, harus ada surat keterangan domisili bahwa memang dia benar-benar orang yang sudah berdomisili di Kabupaten Tanah Laut. Betul. Iya. Oke. Baik. Gimana pertanyaannya tadi yang mau saya? Oke, iya. Pada saat pihak penggugat mengajukan perkara melalui elektronik dan tahapan-tahapan dari sidang elektronik itu sudah dilalui. Oke, baik. Kita terima dulu suara pendengar. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Ade. Oke, Pak Ade, iya. Silahkan Pak. Ada yang ingin saya tanyakan Pak. Siap. Terkait dengan sidang ini, bagaimana misalnya ketika pasangan suami istri
ketika sang suami itu misalnya di penjara, Pak. Mhm. Sedangkan saya ingin melakukan gugatan cerai. Oke. Yang tanyakan bagaimana, apakah karena nantinya apakah dengan sama dengan instansi rutan atau gimana itu? Yang kedua terkait sidang elektronik ini juga, bagaimana terkait dengan harta gono gini, Pak? Apakah juga misalnya kan ada pengakuan, Pak, biasanya ada yang disembunyikan tentang terkait harta gono gini. Apakah itu juga dalam surat elektroniknya dibuktikan dengan misalnya nih, bisa bikin rumah berdua, terus secara ya ibaratnya pembagian itu gimana? Apakah ada sudah ininya ada katanya itu sudah ada ketentuannya, misalnya istri segini atau gimana? Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade ya. Ketika salah satu pihak, anggaplah suami misalnya, masih di dalam rutan, di pihak lain istri mengajukan gugatan cerai. Ini bagaimana? Baik. Ketika misalkan istri mengajukan gugatan cerai sementara suami masih ada di lapas, ini prosedur gugatan cerai tetap diproses, kemudian pihak suami dipanggil. Dalam konteks sidang manual akan diantar panggilan ini oleh jurusita pengadilan ke lapas tersebut. Konteks pengadilan elektronik, maka kalau punya email, tapi megang email apa enggak ini ya di lapas? Kemungkinan tidak ya, tidak pakai handphone. Kemungkinan akan dengan surat tercatat. Surat tercatat itu Pak Pos nanti yang mengantar ke alamat itu, ke lapas. Nah, ini biasanya memang dari pihak lapas, Bu, tidak diberi izin untuk sidang perdata. Sidang perdata ini tidak. Jadi kemungkinan yang bisa dilakukan oleh pihak tergugat ini adalah dengan kuasa hukum. Ya, dengan kuasa hukum dia akan mudah, akan bisa kuasanya akan bisa masuk ke lapas, mengkonsultasi apa yang perlu dibela pihak ini begitu. Perlu dana lebih nih, Bu ya? Iya. Ada kuasa hukum tadi. Apakah pernah terjadi seperti ini, Pak? Bagaimana sinerginya dengan rutan? Memang kalau dari perkara perdata, Pak, ini jarang diberi izin untuk bisa menghadiri persidangan. Selama tahun 2022 yang kemarin itu, kalau enggak tahun yang kemarin, Pak, itu hanya satu yang diberi izin, itu pun dengan pengawalan polisi ya, yang ada 4 personel atau berapa orang, sehingga kemungkinan karena rawan atau prosedur dari pihak lapas sendiri, keamanan sendiri, kemungkinan seperti itu, sehingga untuk perkara perdata seperti di pengadilan agama ini jarang yang diizinkan. Ada beberapa yang dari lapas, dan itu selama periode setahu kami itu hanya satu, itu pun dengan pengamanan yang seperti itu kan. Super ketat ya. Super ketat, jadi kan betul. Mungkin agak merepotkan dari pihak lapas ya, seperti itu. Karena akan melibatkan unsur keamanan ya. Artinya ya, ketika terjadi kasus seperti ini sangat dimungkinkan untuk sidang elektronik ya, Pak ya. Sidang elektronik kalau ada fasilitas dari lapas ya, mungkin pihak pengadilan agama bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak lapas mungkin ya, Pak, untuk menyediakan mungkin ya perangkat elektroniknya. Bisa terjadi seperti itu pada saat jadwal-jadwal tertentu itu gitu. Cuman ketika lebih aman, hak-haknya terlindungi secara baik, saya pikir dengan kuasa hukum atau kuasa insidentil, Bu. Misalkan kuasa insidentil itu bisa dari orang tua atau saudara kandung atau anak kandung. Jadi
orang yang punya hubungan kekerabatan, yang menghadiri itu kuasa insidentilnya. Begitu. Kalau kan lebih murah ini kalau saudara gratis misalkan sama orang tua atau apa seperti itu. Tetapi juga dengan melalui kuasa hukum juga ada kemungkinan kan Pak ya bisa masuk ke Hotel Prodio. Ke sidang gratis itu kan Pak ya misalnya. Kirain penjaranya tadi Bu. Iya. Pada dasarnya tergugat ini dalam perkara perdata Ibu tidak dibebani biaya. Yang membayar ini penggugatnya atau pemohonnya. Jadi tergugat dan termohon ini tidak membayar. Begitu? Karena biaya ini biaya dari pihak yang menggugat, yang punya kepentingan perkara. Seperti itu. Misalkan ini istri yang menggugat, yang membayar biaya perkara itu pihak istri. Lalu yang membayar bantuan hukum tadi? Nah, kalau bantuan hukum itu kan personal Bu. Jadi dia kontraknya dia pihak tergugat dengan pihak kuasa hukum. Jadi tidak membayar ke pengadilan. Terserah ini kan urusan dengan itu. Nah, maksud saya begini Pak, dalam hal ini begitu ya, apakah karena kan kedudukan haknya kan antara penggugat dan tergugat sama ya. Nah, apakah pengadilan agama dapat memberikan fasilitas gratis untuk tergugat yang mungkin berada di dalam rutan, harus didampingi oleh pengacara atau lembaga bantuan hukum, tapi dia tidak mampu untuk membayarnya? Di pengadilan agama ini ada pos bantuan hukum. Pos bantuan hukum ini hanya bisa mendampingi satu pihak Bu. Kalau misalkan kan sudah mendampingi nih pihak penggugat sudah tidak bisa dipakai oleh pihak tergugat. Kalau sudah dipakai pihak tergugat, pihak penggugat sudah nggak bisa. Begitu. Salah satunya. Salah satunya ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti penggugat tidak memakai. Jadi tergugat bisa. Ini kan tergugat kan masih berada di dalam rutan gitu ya. Nah, dia pun berhak untuk mempertahankan hak-haknya, mungkin mengeluarkan suaranya begitu ya. Tapi karena peraturan yang membatasi ya, jadi dia harus melalui fasilitasi orang lain begitu. Nah, salah satunya tadi bantuan hukum. Nah, mudah-mudahan. Jadi seperti itu Pak Ade. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang harta gonogini Pak. Harta gonogini di persidangan elektronik. Nah, apakah juga harus menyertakan pembuktian dari kepemilikan atau dari riwayat harta gonogini itu? Baik, jadi dalam harta gonogini ini kan ada kemungkinan ya Ibu, waktu istri mengajukan gugatan perceraian, ini pihak suami bisa sekalian menjawab gugatan istri sekaligus meminta pembagian harta bersama. Ini dalam bahasa pengadilan adalah gugatan rekonvensi. Tetapi ada kemungkinan yang lain, yaitu perkara gugatan perceraiannya selesai dulu, baru diajukan gugatan gonogininya. Nah, begitu. Jadi ketika pembuktian secara elektronik, tentunya gonogini ini juga harus ada buktinya. Apakah itu sertifikat atau hak kepemilikan alas hukum yang lain. Itu juga di-scan nanti di-upload di aplikasi ECOT. Nanti waktu pembuktian yang aslinya diperlihatkan kepada majelis hakim yang memeriksanya itu. Apakah dalam sidang terpisah ya, bukan rekonvensi tadi, gugatan perceraian sudah selesai, kemudian gugatan harta gonogini. Dalam sidang gugatan harta gonogini ini, apakah juga dimungkinkan adanya sidang elektronik, Pak? Sangat mungkin, Ibu. Sangat mungkin. Ketika penggugat mengajukan gugatan gonogini atau gugatan harta bersama secara elektronik, maka perkara ini diproses secara elektronik seperti itu. Nah, baik. Lalu masih di pertanyaan Pak Ade tadi, bagaimana membuktikan bahwa harta itu adalah perolehan kita bersama? Misalnya begini Pak, sebuah tanah dengan atas nama salah satu pihak, misalnya atas nama istri. Nah,
bagaimana membuktikan bahwa tanah itu adalah merupakan harta gonogini? Baik, selama harta diperoleh dalam masa perkawinan, dalam durasi waktu perkawinan, dugaan pertama adalah harta bersama atau harta gonogini. Meskipun itu atas nama istri atau atas nama suami atau atas nama berdua. Kalau atas nama berdua kan sudah jelas ya Bu ya. Tapi kalau atas nama salah satu pihak, maka dugaan awal ketika diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta gonogini. Namun ketika salah satu pihak membantah bahwa itu bukan harta gonogini, tapi itu adalah harta bawaan, maka atau misalnya murni belian saya gitu. Iya. Dari orang tuanya kah? Uang dari orang tua tapi pembeliannya saat menikah. Atau tabungan sendiri sebelum menikah, tetapi membeli setelah menikah. Nah, ini harus dibuktikan itu. Harus dibuktikan bahwa memang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut adalah harta milik sendiri, bukan harta bersama, seperti itu. Oke, iya. Jadi artinya hak-hak dari tergugat, penggugat itu jangan khawatir ya Pak ya, di dalam sidang gonogini secara elektronik tetap akan diperiksa dengan sebaik-baiknya oleh majelis hakim, oleh petugas di pengadilan agama, dan tetap menyertakan bukti-bukti yang otentik yang dapat diterima. Baik, seperti itu Ibu. Oke, iya. Jadi seperti itu ya Pak Ade. Iya, artinya jelas nih ya. Mungkin terakhir dari Ulun Pak. Iya, silakan Pak Iwan. Upaya hukum Pak, banding secara elektronik Pak, setelah kita melakukan putusan selesai di elektronik pertama dan ada salah satunya ingin banding secara elektronik juga, apakah salah satunya mungkin tidak menyetujui, tergugat tidak menyetujui, apakah masih bisa dilangsungkan? Pada dasarnya ketika pemeriksaan pendaftaran perkara tingkat pertama secara elektronik, kemudian diputus secara elektronik, maka satu-satunya peluang untuk banding adalah banding secara elektronik juga. Ya, nggak bisa banding secara manual, nggak bisa. Jadi pihak cukup mendaftar banding secara elektronik. Dan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Agama juga secara elektronik. Nah, nanti putusan banding juga bisa diakses secara elektronik, seperti itu. Jadi sangat memudahkan memang itu Pak dengan persidangan secara elektronik ini. Walaupun salah satunya yang tidak menyetujui dengan bandingnya Pak. Salah satu tidak menyetujui secara banding, kemungkinan kan sidang pertama sudah nggak setuju ini elektroniknya. Jadi sidangnya hybrid itu. Yang pertama penggugat secara elektronik, yang tergugat secara manual. Manualnya Pak tetap tidak bisa ketemu dengan majelis hakimnya. Beliau ketemunya dengan petugas layanan PTSP. Nanti dibantu untuk diuploadkan data itu. Ketemunya nanti hanya saat pembuktian. Nah, seperti itu. Jadi data-data yang tidak mau sidang secara elektronik tetap dikonversi ke data elektronik. Begitu. Jadi diskenkan nanti dibantu di PTSP, khususnya di meja ekor, diuploadkan oleh petugas di situ. Kemudian majelis hakim menerimanya sudah data elektronik itu. Seperti itu. Oke, saya tadi membayangkan, pihak yang mau melaksanakan yang tidak setuju dengan elektronik tadi akan disediakan ruangan khusus. Ya, ada perangkatnya di situ gitu. Buka sendiri loh. Kalau membuka sendiri bisa Bu, ada fasilitasnya. Cuman biasanya alasannya ini kan tidak bisa Bu. Nggak mau sidang elektronik ini karena tidak bisa mengakses perangkat secara elektronik. Makanya itu dibantu untuk mengaksesnya, seperti itu. Iya, ada beberapa kemungkinan juga Pak, yang pihak-pihak yang tidak mau sidang elektronik ya. Bukan hanya semata-mata mungkin karena dia tidak bisa mengakses atau karena dia mungkin masih gaptek ya. Tapi mungkin ada alasan atau alasan hati. Iya, biasanya ada seperti itu ya. Nah, itu tetap tidak bisa ketemu dalam persidangan Bu, karena pihak yang elektronik kan tidak datang itu. Tidak datang, dan majelis hakim
sidangnya melalui aplikasi e-court, sehingga beliau ketika datang membawa dokumen baik hard copy maupun soft copy-nya, kemudian beliau ketemunya petugas di layanan PTSP dan layanan e-court. Di situ beliau bisa konsultasi, bisa apa, kalau mengupload sendiri ya boleh, kalau minta bantuan ya boleh, gitu. Jadi tetap tidak bisa ketemu. Tetap tidak bisa ketemu juga. Seperti itu. Oke. Satu lagi Pak, saya masih menyoal ke pertanyaan Pak Ade tadi. Dalam hal tergugat berada di rutan, ya, apakah dijamin Pak hak-hak dari tergugat tersebut dapat diaktualisasi secara baik? Saya khawatirnya begini Pak, sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Iya. Baik. Hak-hak para pihak ini akan dilindungi secara baik dalam hal hak pemanggilan. Jadi pemberitahuan bahwa ada perkara yang sedang disidangkan. Kemudian hak yang berikutnya, seumpama kok tidak menghadiri persidangan, sudah diputus, ini punya hak upaya perlawanan. Kalau perkara diputus tanpa hadirnya tergugat, ini perkara diputus secara first take, Bu. First take itu diputus tanpa hadirnya pihak lawan. Nah, pihak lawan ini akan diberitahu dengan surat tercatat. Nah, dikasih waktu durasi selama 14 hari untuk berpikir-pikir. Nah, pihak tergugat ini bisa melakukan perlawanan atau verzet. Nah, verzet ini nanti didaftar di pengadilan, kemudian dibuka sidang lagi. Jadi hak-haknya tergugat ini terlindungi dari aspek pemanggilan, pemberitahuan, kemudian sampai putusan. Berarti kalau 14 hari tidak memakai haknya ini, berarti perkara baru berkekuatan hukum tetap. Nah, seperti itu. Nah, lalu apakah ada upaya Pak dari pengadilan agama atau mungkin dari mana begitu fasilitas yang lainnya untuk memberikan penjelasan Pak kepada penggugat yang sedang berada di dalam rutan itu tentang tadi yang kewajiban-kewajibannya 14 hari, harus ini begitu? Secara umum penjelasan itu tidak ada ya Bu, cuman dalam surat ini ada. Jadi ketika surat ini diterima oleh pihak tergugat, dibaca dengan seksama, maka akan ada ketentuan-ketentuan atau hak-hak yang bisa dilindungi. Ketika hak-hak itu sudah dipahami, kemudian dipakai, misalkan sejak diterima, misalkan tanggal berapa hari ini, berarti 14 hari ke depan, itu di bunyi surat ada. Jadi dia sudah mengetahui bahwa dengan menerima surat itu, yakin dia paham gitu ya? Yakin dia paham gitu. Harusnya paham karena dengan bahasa yang sederhana, Bu. Dengan bahasa yang sederhana. Karena saya membayangkan begini Pak, maaf. Surat kan artinya terbatas ya. Nah, jadi poin-poin yang ditulis dalam surat hanya poin-poin yang garis-garis besar. Nah, kadang-kadang pemahaman dari seseorang berbeda-beda. Ya, pasti ada hal-hal yang, ini apalah maksudnya 14 hari ini, mulai kapan? Nah, itu biasanya atau ada hal-hal yang lain. Maksudnya seperti itu, Pak. Biasanya kalau perkara itu sangat penting bagi seseorang, kalau dia kurang paham itu biasanya cari tahu, Bu. Apakah dari keluarga atau apa, kan biasanya seperti itu. Aku dapat surat ini, kok saya punya hak selama durasi 14 hari, ini apa ini? Nah, kemungkinan kan seperti itu. Jadi kami berprasangka baik bahwa dengan surat yang sederhana yang diantar secara surat tercatat itu bisa dipahami secara baik oleh pihak tergugat, seperti itu. Oke, ya semoga ya, sehingga upaya kita untuk menegakkan hukum ya Pak baik pada pihak tergugat dan penggugat itu memang benar-benar kita upayakan semaksimal mungkin ya. Artinya karena memang kita semua adalah manusia ya dalam artian serba terbatas gitu ya. Nah, namun kita sudah berupaya secara maksimal. Mudah-mudahan memang
penegakan hukum ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan privasi elektronik ini bunyi jadi lebih privasi Pak ya daripada yang manual. Karena biasanya ada rilis panggilan di sini. Jadi nampaknya privasinya lebih ke elektronik ini lebih bagus. Personalnya ya. Rahasia jadinya. Tadi sudah disampaikan Bapak juga karena ini hanya dapat diakses oleh yang bersangkutan. Karena dia yang menguasai akunnya itu kan Pak ya. Daripada manual biar rilis panggilan. Halo. Sudah diumumkan di radio lagi. Nama si Anu gitu. Iya. Oke. Luar biasa ternyata Pak untuk administrasi dan persidangan secara elektronik ini. Memang pembahasannya sangat menarik ya, cukup banyak hal-hal yang harus kita jelaskan kepada masyarakat ya, hal-hal juga yang harus kita ungkap tentang administrasi dan persidangan secara elektronik ini. Namun sayang sekali Pak, waktu kebersamaan kita ternyata saya tidak sadar sudah lewat begitu. Iya, jadi kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Namun saya masih minta closing Pak dari Pak Molis. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu, khusus untuk pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Memang dari Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama telah menyediakan layanan perkara secara elektronik, tapi kami berharap supaya kita semua dalam kondisi baik-baik sehingga bisa minimal lah untuk berperkara ke pengadilan itu semua hak bisa terjamin secara baik-baik, seperti itu Ibu. Oke, baik ya, dan juga ketika kita ingin memilih apakah persidangan elektronik atau persidangan manual ya, sebaiknya harus dipahami dulu betul-betul. Iya, kedua jenis persidangan tersebut. Ya. Bagus lagi tidak bercerai. Ya tadi seperti yang disampaikan Pak Molis ya. Ya, bagus lagi artinya semuanya baik-baik saja gitu ya. Jadi tidak ada perkara. Baik. Tidak ada kerjaan misalnya. Ya, sampai mediasi minimal. Iya, maksimalnya sampai mediasi. Baik, para pendengar Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 18 April 2023. Terima kasih Pak Molis atas kebersamaannya pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama-sama dapat lebih mempertajam ya wawasan dan pemikiran dari para pendengar kita, khususnya warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya, di mana saja suara dan siaran kami di pagi hari ini dapat dinikmati.